Keluarga korban pembunuhan datangi Poma Lantamal 14 Sorong minta keadilan. Kesiapan raker ketiga mencapai 90%. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini. Edisi Senin 20 Januari 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Yanto Idorwai. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kita awali dari Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu melibatkan oknum TNI Angkatan Laut jalani rekonstruksi di Mako Lantamal 14 Sorong. Saat rekonstruksi berlangsung, tersangka A sempat menangis saat adegan menusuk korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan dengan 24 adegan menghadirkan tersangka oknum TNI berpangkat Klasi 1 inisial A berlangsung di Mako Lantamal 14 Sorong. Pihak keluarga korban Kesia Irena Yola Lestaluhu yang ikut menyaksikan terlihat sedih saat tersangka menunjukkan adegan dari awal hingga korban dibunuh secara sadis di Pantai Sauka Sorong pada Minggu 12 Januari 2025. Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut Pomali yang mengawal jalannya rekonstruksi menunjukkan pelaku dan 3 orang saksi awalnya sedang berada di tempat hiburan malam. Kemudian tersangka bersama korban melanjutkan minuman keras dari depan Hotel Waigo. Dari adegan tersebut, ketiga saksi sempat berkumpul mengkonsumsi minuman keras hingga Minggu subuh. Korban bersama pelaku melanjutkan perjalanan menuju Pantai Sauka dan pelaku sempat melakukan oral seks kepada pelaku hingga tiba di TKP. Pelaku kemudian melakukan hubungan badan di luar mobil. Usai berhubungan badan, pelaku kemudian mengambil pisau jenis kerambit dari dalam mobil dan menusuk korban berkali-kali hingga korban tewas. Tak cuma itu, usai bunuh korban, pelaku sempat mencari pisau tidak ditemukan. Pelaku hanya mendapatkan kunci mobil. Pelaku karena takut kemudian mengecek korban. Motif yang diutarakan tersangka saat rekonstruksi karena takut korban melaporkan pelaku ke kedinasan. Sementara ibu korban, Aminah Latale, saat menyaksikan rekonstruksi sempat lemas dan menangis. Ibu Kesia mempertanyakan pakaian anaknya tidak ada bekas sobek. Aminah mengaku kematian anaknya ada ganjalan dari peristiwa tersebut. Sesuai dengan adegan tadi yang pelaku tunjukkan bahwa dia melakukan semua itu saat anak saya bajunya setengah, pakaian celananya juga setengah. Tapi yang membingungkan saya, kenapa di bajunya tidak ada sobek satupun, di celananya juga begitu. Terus waktu dia tinggalkan jenazah anak saya, pakai celananya setengah, tapi waktu yang mayatnya ditemukan orang tidak ada busana lagi, tidak ada busana sama sekali. Harus masalah ini diusut setuntas-tuntasnya. Kalau bisa saya, karena saya orang rakyat kecil, orang susah, jadi saya minta kalau bisa Bapak Presiden juga bisa melihat hal ini, karena ini sudah menyangkut martabat perempuan. Sementara Kadispen Koarmada 3 Letkol Ajek Siswanto menjelaskan, rekonstruksi yang menghadirkan tersangka A dan 3 orang saksi untuk menyamakan keterangan saksi dan tersangka sesuai BAP. Kadispen mengatakan rekonstruksi yang dilakukan sesuai perintah Panglima Koarmada 3 bahwa dilakukan secara transparan dan terbuka. Selain itu, tersangka akan diberikan hukuman seberat-beratnya. Ya, rekonstruksi ini tujuannya untuk menyamakan atau merututkan keterangan dari saksi, kemudian keterangan dari tersangka yang dituangkan dalam BAP. Kemudian dari BAP itu kemudian dituangkan di dalam rekonstruksi ini. Alhamdulillah, rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur. Dan sekali lagi, Bapak Panglima tetap mengendaki kasus ini di pelaksanaan penyidikan secara transparan dan terbuka, dan bagi tersangka Panglima menghendaki dilaksanakan, akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Itu, terima kasih. Pak, ada berapa adegan yang diperankan tadi? Ada 22 adegan.
Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Sabtu sore 18 Januari 2025, warga Maluku dan keluarga Kesia Irena Yola Lestaluhu, korban pembunuhan, mendatangi polisi militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong di Jalan Yosudarso, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan keluarga korban dan kerabatnya meminta keadilan atas meninggalnya korban. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Kesia Irena Yola Lestaluhu, korban pembunuhan di Pantai Saoka, Sorong pada Minggu 12 Januari 2025 lalu. Sabtu sore 18 Januari 2025, sejumlah warga Maluku dan pihak keluarga korban mendatangi markas Polisi Militer Angkatan Laut Pomal Lantamal 14 Sorong di Jalan Yosudarso, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Aminah Latale, ibu korban bersama keluarga, nampak sedih saat membawa foto korban mendatangi Pomal untuk meminta keadilan atas kasus pembunuhan anak gadisnya. Pihak Pomal akhirnya menerima keluarga korban dan memberikan kesempatan keluarga untuk menyampaikan maksud dan kedatangan mereka. Sanusi Rahanlingma selaku tokoh Maluku di Sorong meminta kepada pihak Pomal Sorong agar secepatnya mengungkap pelaku pembunuhan. Pihak keluarga menilai kasus pembunuhan ini pelaku terkesan masih simpan siur. Sanusi berharap kasus tersebut harus bisa terungkap secepatnya demi menjaga institusi TNI Angkatan Laut. Kami keluarga besar Maluku memberikan atensi buat Pomal Sorong untuk bisa secepatnya menangani kasus ini, kemudian terungkap pelaku sesungguhnya itu siapa. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Alor, di akar rumput ini masih simpan siur. Ada hilang ini, nama ini, bahkan foto-foto berapa beredar itu semua kan belum pasti. Oleh sebab itu artinya untuk menjaga wibawa dan martabat daripada institusi TNI AL, ya alangkah baiknya satu orang korban daripada institusi besar ini jadi korban ketidakpercayaan masyarakat terhadap. Nah, dari harapan kita seperti itu, artinya kalau pelakunya itu sudah ya, perlu diungkap, dipublikasikan sehingga masyarakat tahu betul pelakunya. Nah, karena di bawah ini ada nama ini, siapa ya. Usai bertemu dengan pihak Pomal Lantamal 14 Sorong, pihak keluarga dan pengurus Maluku menggelar doa bersama dan menyalakan lilin mengenang 7 hari kepergian korban. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Hari Senin 20 Januari 2025, Badan Gizi Nasional melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi dan Kodim 1801 Manokwari mendistribusikan sebanyak 3.153 paket makanan bergizi gratis di 11 sekolah di Kabupaten Manokwari. Senin 20 Januari 2025 merupakan hari ke-13 Badan Gizi Nasional melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi dan Kodim 1801 Manokwari menjalankan program pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah di Manokwari. Hingga hari ke-13 sebanyak 3.150 paket makanan yang dibagikan ke 11 sekolah di Manokwari. Sekolah yang mendapat makanan gizi gratis ialah TK Pertiwi 11 siswa, TK Kartika 32 siswa, SD Ayambori 172 siswa, SD YPK 14 156 siswa, SD 25 Vanindi 523 siswa, SD YPPGI 78 siswa, SD YPK 04 189 siswa, SMP Don Bosco 65 siswa, SMP Negeri 3 Kuawi sebanyak 437 siswa, dan SMA Negeri 1 Manokwari sebanyak 1.490 siswa. Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Manokwari masih belum menyentuh seluruh sekolah. 13 sekolah yang menjadi penerima manfaat dari program BMG merupakan uji coba, yang mana difokuskan pada sekolah yang mayoritas siswanya orang asli Papua, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran. Agar semua sekolah di Manokwari bisa mendapat manfaat dari program makan bergizi gratis, Kodim 1801 Manokwari bersama Rumah Gizi Nasional juga sedang membangun beberapa dapur sehat di beberapa lokasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, keluarga besar Perkumpulan Rumah Besar Flobamora, Provinsi Papua Barat menggelar acara lepas sambut tahun 2025 dan syukuran bagi Dr. Andes Domingus MSI dan Muhammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat terpilih periode 2025-2030. Acara berlangsung di Aula Unipa Manokwari pada Minggu 19 Januari 2025. Ketua Panitia Yohanes Kait dalam laporannya menyampaikan, diharapkan melalui kegiatan ini seluruh warga Flobamora yang ada di bumi Kasuari tercinta Papua Barat dapat mempererat tali persaudaraan serta memperkuat kolaborasi sebagai mitra kerja buat pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Tentang pembentukan panitia pelaksana lepas sambut tahun 2025 keluarga besar Perkumpulan Rumah Besar Flobamora Provinsi Papua Barat dan syukuran penetapan Bapak Dr. Andes Domingus Mandacat MSI dan Bapak Muhammad Lakotani SH MSI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Barat periode 2025-2030. Tujuan kegiatan diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh warga Flobamora yang bernaung di bumi Kasuari tercinta dapat mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman, serta menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan seluruh kabupaten. Gubernur terpilih Dr. Andes Domingus Mandacat dalam sambutannya mengatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas keberkenannya semua boleh ada hingga saat ini dan boleh sehat serta diberikan umur panjang. Semua harus hidup bersama-sama dengan rukun dan damai untuk Papua Barat antar semua suku, ras, adat, budaya, dan agama. Ini adalah bagian yang harus dijaga bersama-sama. Baik, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, berjajar pulau-pulau sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, itulah NTT, itulah Tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari, dan rumah kita bersama. Dan kita harus tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai antara semua suku, semua agama, semua ras, adat, budaya. Ini adalah bagian yang harus kita jaga dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga puji Tuhan sampai hari ini ya kita ada di khususnya Tanah Papua, Papua Barat. Ya. Tentu ini akan menjadi tanggung jawab semua. Puji Tuhan, semua bisa berada di tanah Papua, khususnya Papua Barat harus hidup rukun dan damai di atas tanah Papua. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan, semua harus bersyukur kepada Tuhan, sehingga proses dan perjalanan hidup boleh ada hingga hari ini dan boleh menggelar ibadah syukur. Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, dan hari ini keluarga besar Flobamora Bapak Clinton ingin membuktikan syukurnya bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan bersama-sama berhasil hari ini. Amin. Ini adalah pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan siapapun yang terlibat dalam perjuangan kemarin memilih Bapak Dr. Andes Domingus Mandacat mau bikin acara boleh, dia bikin saja. Betul kan? Iya. Kenapa? Karena gubernur dan bupati jabatan publik Bapak Ibu yang pilih dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Karena itu mau bersyukur saja. Betul ya? Karena itu kita bersyukur. Hermus Indo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada kerukunan keluarga besar Flobamora karena semua sudah mengabdi baik. Ada yang menjadi petani, guru, nelayan, dan dokter yang sudah melayani di Manokwari, Papua Barat. Mengharap keluarga besar Flobamora dalam semua profesi sebagai petani, guru, kemudian nelayan, tenaga medis, kesehatan,
Tuhan berkati semuanya sampai di awal tahun ini. Amin. Mari kita beri aplaus sama-sama. Hal yang kedua. Sementara itu, Ketua Umum PRBF Provinsi Papua Barat, Clinton Talo, mengajak semua masyarakat Flobamora di mana saja berada untuk bergandengan tangan untuk hidup rukun bersama membangun Papua Barat yang lebih baik. Tentu belum kemarin masyarakat Flobamora yang saya hormati banyak yang memilih DPR maupun bupati maupun gubernur. Tetapi politik sudah selesai. Mau bicara apa lagi? Seperti sudah saya jadi mari saling kita semua. Mari kita satu hati bergandengan tangan untuk kita masukkan Flobamora ke depan. Tentu saya sebagai pimpinan tentu banyak kekurangan kesalahan saya. Ya tutur kata. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam acara lepas sambut syukuran tahun 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada keluarga besar Perkumpulan Rumah Besar Flobamora Provinsi Papua Barat karena telah mendukung pemerintah dalam pembangunan dalam berbagai sektor pembangunan. Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat yang mewakili gubernur dalam sambutannya mengatakan, Perkumpulan Rumah Besar Flobamora PRBF aktif dalam membantu pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan, sudah melakukan kemajuan yang positif bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat. Meskipun Papua Barat memiliki budaya yang berbeda-beda, namun memiliki nilai-nilai keberagaman yang etnis, kemajemukan, dan juga toleransi. Oleh karena itu, pemerintah berpesan agar sinergitas yang sudah terjalin selama ini antara pemerintah dan Perkumpulan Rumah Besar Flobamora tetap kokoh terus dan bekerja keras bersama dalam pembangunan. Flobamora merupakan bagian yang aktif melakukan perubahan-perubahan untuk membantu pemerintah dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak produktif, membuat jadi lompatan-lompatan kemajuan yang positif bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun Papua Barat memiliki budaya yang berbeda, namun kita memiliki nilai-nilai kebersamaan, etnis, kemajemukan, dan juga toleransi, demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Akhirnya Bapak Ibu, kami berpesan agar sinergitas yang telah terjalin selama ini antara pemerintah dan Perkumpulan Rumah Besar Flobamora Papua Barat mohon tetap berkokoh terus bekerja keras bersama dan saling membantu berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai kekeluargaan, demokrasi, toleransi serta kemajemukan, memperkuat kolaborasi dan kesetaraan. Sementara itu, Ketua Umum PRBF Provinsi Papua Barat Clinton Talo kepada wartawan mengatakan, acara lepas sambut yang dilaksanakan sekaligus acara syukuran penetapan Dr. Andres Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, keluarga besar Flobamora di seluruh Kabupaten Manokwari siap mendukung pemerintahan. Ini acara lepas sambut kami dan sekaligus penetapan Bapak Gubernur Dr. Mandacan dan saya masih sebagai gubernur terpilih. Dan tadi saya serahkan komite itu untuk kami Flobamora di seluruh 7 kabupaten kami siap mendukung program-program 5 tahun ke depan setelah pemilihan. Apapun terjadi, kami Flobamora kami sudah siap dan mendukung program-program pemerintah melalui. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang,
serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Dewan Perwakilan Wilayah Hidayatullah Papua Barat menggelar rapat kerja atau raker kelima. Raker berlangsung di salah satu hotel di Manokwari pada Sabtu 18 Januari 2025. Raker ini dibuka secara resmi penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Alwan Rimosan. Kegiatan raker ini dihadiri oleh pimpinan unsur Forkopimda, Wakil Sekretaris DPP Hidayatullah, organisasi masyarakat, para tokoh masyarakat, Ketua Organisasi Islam di Kabupaten Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere diwakili Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Alwan Rimosan dalam sambutannya menyampaikan kehadiran Hidayatullah di Papua Barat memberikan kontribusi konsistensi bagi umat Islam, bangsa dan negara, khususnya di Provinsi Papua Barat. Hidayatullah hadir membina umat, membawa nilai agama, membangun hubungan ukhuwah Islamiyah, serta menjaga toleransi umat beragama yang kokoh. Selain itu, umur yang masih sangat muda, Hidayatullah turut berpartisipasi dalam program keagamaan melalui masjid dan pengajian, dalam memajukan dunia pendidikan dan ikut turut mencerdaskan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Ketua DPW Hidayatullah Papua Barat Hasdar Ambal mengatakan, raker kali ini menguatkan program-program kerja 2024 yang belum terlaksana dan berharap program kerja di tahun 2025 tuntas yang akan dilaksanakan pengurus 2025-2029. Program prioritas adalah pendidikan, sosial, dan dakwah. Banyak anak-anak di daerah terpencil buta huruf dengan kehadiran Hidayatullah mencerdaskan anak bangsa. Hal ini sebagai wujud meningkatkan sumber daya manusia berkualitas di segala bidang dan aspek. Raker kelima kali ini kita memang menguatkan kembali program kerja tahun 2024 yang belum terlaksana, sehingga tahun depan itu kita berharap bisa tuntas untuk sebagai legasi bagi kita ini untuk kepengurusan Hidayatullah tahun 2025-2029. Bapak, untuk program prioritasnya apa, Bapak? Kita ingin memperkuat semua unit-unit kegiatan yang sudah berjalan untuk kita kuatkan, seperti di pendidikan, ekonomi, dakwah, semua yang sempat diistilakan bahwa rumah Quran yang Ketua Panitia Ahmaf Taufik berharap program-program kerja yang dicanangkan berjalan dengan optimal. Kita mengusung yang kita tampilkan programnya adalah pendidikan, dakwah dan sosial. Itu kita tekankan. Karena di mana-mana kita Hidayatullah itu mengusung tiga itu: pendidikan, dakwah dan sosial. Di bidang pendidikan, Hidayatullah khususnya di Papua Barat kita sudah melaksanakan tingkatan dari PAUD sampai SMA. Kemudian dari sosial kita punya panti Kalsan di seluruh kabupaten kota di Tanah. Kemudian dakwah kita punya majalah menjadi Hidayatullah yang terbit sekali sebulan. Kita sebarkan kemana-mana. Kemudian kita melayani permintaan majelis-majelis taklim. Indo Kerawai Tafri Papua Barat melaporkan.
Saudara, H-1 pelaksanaan rapat kerja Raker ketiga Sinode GKI Setanah Papua yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan pada 21 Januari besok. Bupati Manokwari Selatan mengatakan kesiapan panitia telah mencapai 90%. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran saat ditemui di Ransiki. Dirinya mengatakan Ransiki sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat kerja 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Kesiapan klasis Ransiki sebagai tuan rumah Raker sudah mencapai 90%. Raker tersebut mulai dari seksi acara, konsumsi, hingga transportasi dan juga penginapan. Persiapan berkaitan dengan kegiatan Raker yang nanti akan berlanjut pada besok sampai dengan berakhir pada tanggal 24. Yaitu kesiapan saat ini sudah mencapai 90%. Jadi 9% itu akomodasi, bahkan kesiapan gedung, tetapi juga 3 titik yang disiapkan khusus untuk berlangsungnya acara ini. Semua sudah terdekor, tertata dengan baik, rapi, dan tinggal tunggu hari ini H-1 rombongan dari para peserta ini berjumlah 70 klasis dan setiap klasis 4 orang. 4 orang itu terdiri dari yang pertama ketua klasis dari 70 klasis GKI yang ada di Tanah Papua, sekretaris klasis, bendahara klasis, dan juga BPPG. Nah, mereka ini sudah. PLT Sekda Manokwari Selatan Adolf Kawei saat diwawancarai mengatakan sangat berterima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Selatan. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat didukung oleh semua pihak. Tempat kegiatan di Jemaat GKI Solafide. Nah, kami sebagai Sekda Kabupaten Manokwari Selatan menyetujui tempat kegiatan, pelaksanaan kegiatan musyawarah ketiga yang dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, Mansel baru ini saja sudah jadi tuan rumah untuk kegiatan ini. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah daerah, saya sangat mengharapkan untuk mulai dari konsumsi dan penginapan, ada kekurangan-kekurangan, tolong lapor ke panitia. Nah, nanti kami mengatur semuanya. Karena kami jaga nama baik kabupaten kami. Peserta yang hadir tetap pulang dengan sukacita dan bisa menceritakan kepada masing-masing utusan dari klasis Setanah Papua. Dengan dilaksanakan rapat kerja ketiga Sinode GKI di klasis Manokwari Selatan, diharapkan dapat menjadi berkat bagi masyarakat di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Dari Manokwari Selatan, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, dengan adanya Raker 3 Sinode GKI Setanah Papua di Kabupaten Manokwari Selatan memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan beberapa masyarakat yang ditemui. Mereka berterima kasih dan mendukung kegiatan Raker yang ketiga. Dengan adanya Raker memiliki dampak ekonomi yang baik. Diding, salah satu sopir taksi, mengatakan dengan hadirnya ratusan peserta Raker di Manokwari Selatan, perputaran uang di Manokwari Selatan dapat meningkat. Mudah-mudahan ada dampaknya untuk masyarakat, ada keuntungan, karena mungkin mereka datang dari provinsi lain atau kabupaten lain, supaya bisa masyarakat punya jualan bisa laku atau bagaimana, ya usaha mereka sudah bisa lancar begitu, supaya juga mendapat keuntungan yang lebih, ya putaran uang di Mansel ini supaya lancar begitu.
Ya, sebagai masyarakat kita menyambut baik kedatangan rombongan sinode. Ya, kita akan selalu mendukung semua masyarakat karena itu adalah kegiatan ibadah rohani. Ya, supaya kita juga merasa terlihat di sini orang-orang dari luar bilang kadang Mansel begini. Ya, supaya Mansel lebih baik ke depannya. Ya. Ya, toleransi beragama lebih erat lagi, ya saling mendukung satu sama lain. Marta Tawansiba, salah satu penjual sayur, berterima kasih karena dari kegiatan raker hasil kebun yang dijual dapat laku terjual. Raker hari ini di Mansel ini bagaimana kegiatannya? Bagus. Bagus ya? Bagus karena apa nih? Karena dari jauh-jauh juga kemari datang sini di Mansel. Mama punya harapan apa nih? Mungkin bisa ada berkat-berkat, bisa belanja mama barang-barang. Barang-barang, jualan. Itu. Jadi mama senang ya bisa. Jadi mama harapan apa? Mama harap Tuhan Yesus toh berkat. Berkat ya? Dari Tuhan. Kasih berkat sama kita orang. Guaran ini juga akan sembahyang baru memberkati. Baik, terima kasih. Dengan adanya raker yang berlangsung dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan dan juga tanah Papua. Dari Manokwari Selatan, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rapat kerja ketiga Sinode GKI di Tanah Papua, Sanggar Tari Iriantos juga akan turut ikut memeriahkan kegiatan gerejawi yang akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 24 Januari. Tari triatikal yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Iriantos, sebanyak 30 penari akan menari memainkan tari triatikal yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati Manokwari Selatan. Ketua Sanggar Tari Iriantos William Yomaki saat diwawancarai mengatakan proses latihan telah dilaksanakan selama 1 minggu. Dari tari yang dimainkan diharapkan dapat menjadi berkat bagi masyarakat di tanah Papua. Dari Sanggar Iriantos Manokwari, persiapan kami yang diminta oleh panitia untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan raker 3 Sinode GKI Tanah Papua adalah 2 materi yang kami siap. Yang pertama itu tari penyambutan untuk menyambut tamu-tamu dan undangan. Dan yang kedua tuh triatikal gerejawi yang nanti kami akan tampilkan juga pada saat pembukaan di tanggal 21. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan materi triatikal ini, itu materi mengisahkan tentang masuknya Injil di dataran Ransiki. Nah, itu ada terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama itu mengisahkan tentang seorang Jerman yang bernama Johannes Mevik. Dia hadir di Ransiki setelah masuknya Injil di Pulau Monsinam 1855. Kemudian dia datang dan masuk di Ransiki itu pada tahun 1871. Waktu 1 minggu itu untuk kita latihan. Jadi sampai di sini kita harus bikin pemantapan di sini dengan penyesuaian. Ya. 2 materi ini kita garap itu latihan dalam 1 minggu kita latihan. Nah, saya tidak bawa dalam bentuk dialog karena kalau dialog itu kan berarti kita butuh waktu paling 1 bulan baru bisa selesai. Jadi 1 minggu itu kita tanpa dialog, kita langsung mereka ragakan lewat gerak saja seperti itu. Tarian yang akan dilaksanakan saat menjemput tamu raker yang datang dan juga pada acara pembukaan. Dari Manokwari Selatan, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara, masyarakat Kampung Kuau berharap pemerintah daerah bisa membangun koperasi badan usaha milik desa, sehingga hasil pertanian masyarakat bisa ditampung dan dibawa untuk selanjutnya dijual ke kota. Kampung Kuau di distrik Mokwam memiliki daerah pertanian yang begitu luas. Di kampung ini masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian seperti bertani daun bawang,
sayur sawi, nenas, dan kopi Arabica yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Ketua Badan Usaha Kampung Kuau Hans Mandacan mengatakan, Kampung Kuau memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang selama ini menjadi pendapatan mereka dari kedua sektor. Meski begitu, masyarakat di Kampung Kuau masih terkendala belum adanya koperasi badan usaha di kampung untuk membawa hasil mereka ke pasar maupun supermarket di Kota Manokwari. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah segera membuat badan usaha koperasi yang didirikan di Kampung Kuau. Penghasilan saya lihat untuk yang kami sudah jalankan, penghasilan yang pertama dari pariwisata, yang kedua dari pertanian. Karena pertanian dengan pariwisata connect, karena ada turis yang datang, mereka beli langsung dari masyarakat setempat, dan juga kelebihan mereka bawa dijual di kota. Tapi ada kendala sedikit. Mungkin kami butuh untuk pemerintah setempat bisa membantu kami untuk membuat cara tabung hasil pertanian dari masyarakat. Itu yang dinamakan koperasi, supaya tabungan itu kita ditabung di situ. Mereka yang menjadi badan usaha yang duduk di situ yang mewakili hasil itu untuk jual lagi di bagian supermarket di Kota Manokwari, seperti begitu, supaya mempersemangatkan masyarakat lokal untuk pendapatannya, penghasilannya, agar mereka continue untuk mereka bisa lanjutkan semua program pertanian di sini untuk meningkat, seperti itu. Kalau daerah pertanian di sini apa ini, Pak? Pertanian di sini yang kita lihat, Kampung Kuau merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam wilayah administrasi distrik Mekwam, Kabupaten Manokwari. Luas wilayah Kampung Kuau mencapai 46,75 km persegi, serta ketinggian Kampung Kuau 1.250 mdpl. Natalindo Kerowai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat kecelakaan dan saat ini masih memiliki sepeda motor di Polresta Manokwari agar segera diambil. Demikian hal itu disampaikan Kapolresta Manokwari melalui Kasat Lantas Ibtu Nurfatajong mengatakan terkait barang bukti sepeda motor yang masih berada di Satlantas Polresta Manokwari, saat ini pihaknya masih sementara terus didata. Mulai dari barang bukti sepeda motor yang terlibat kecelakaan maupun kendaraan yang lama masih tersimpan dan menumpuk. Dirinya menghimbau masyarakat yang terlibat kecelakaan, jika telah selesai melakukan mediasi kedua belah pihak, sepeda motornya agar segera diambil, sehingga tidak terjadi penumpukan sepeda motor di penampungan milik Satlantas Polresta Manokwari. Ia menegaskan, pengambilan motor terkait laka lantas yang sudah diselesaikan antara dua belah pihak tidak dipungut biaya. Data barang bukti motor yang terlibat kecelakaan itu masih kita data, sementara karena masih banyak yang lama-lama ini yang masih tinggal di belakang sini jadi tumpuk juga. Ini sebenarnya kami mau juga menghimbau kepada yang
masyarakat yang terlibat kecelakaan kalau memang sudah selesai dimediasi, sudah terselesaikan, kedua belah pihak sudah sepakat untuk masalah itu selesai, kami minta juga untuk BBBB-nya langsung diambil, biar langsung dibawa ke bengkel mau diperbaiki atau mungkin bagaimana, biar tidak terjadi penumpukan di tempat barang buktinya kami. Pun juga sama seperti yang BB Tilang. BB Tilang ini juga banyak, tapi yang belum datang menyelesaikan PNBP Brivanya, mungkin masih tertumpuk hingga kita punya parkiran ini banyak. Jadi teman-teman jangan salah kaprah terkait BBBB yang banyak di sini. Itu tidak bisa kami lelang, bukan ranahnya kami. Dan itu nanti kita limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, dan dari pengadilan nanti yang mengarahkan lagi. Kalau di sini cuma dititip saja, makanya banyak di sini. Persyaratannya apa tuh, Komandan, untuk pengambilan motor sendiri? Kalau pengambilan yang terkait laka itu masalahnya sudah selesai, bisa menunjukkan STNK-nya, sudah tinggal bawa. Itu sekarang sudah tidak ada lagi bayar-bayaran. Dan dari dulu memang tidak dibayar. Kalaupun ada langsung lapor ke saya biar nanti saya tegur ya. Sama terkait tentang laka juga, Komandan. Terkait yang ini juga, Komandan, yang tilang juga sama juga. Itu aja yang harus dibawa. Dan juga Selain itu, selama beberapa hari berjalan, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari juga terus melakukan penindakan bagi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm di Manokwari dan daerah Wapramasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Universitas Negeri Papua menggelar rapat kerja periode pertama 2024 tahun anggaran 2025. Rapat kerja ini bertujuan melakukan evaluasi tahapan dan kegiatan serta penganggaran yang telah berjalan. Dengan mengambil tema inovasi dan kolaborasi, membangun Unipa menuju ekosistem Tridharma perguruan tinggi yang kuat, ada sinergitas, integritas, harmoni, mandiri, dan unggul Kasimo. Dengan mengusung subtema, melalui Raker 1, Unipa dapat mendorong tata kelola organisasi dan keuangan sebagai wujud evaluasi pencapaian kinerja tahun 2024 dan strategi peningkatan kinerja serta akuntabilitas anggaran 2025. Ketua Panitia Edison Babari dalam laporannya menyampaikan dasar rapat kerja periode 1 tahun 2025 ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor SK Rektor nomor 001/UN Papua /2025 tentang panitia pelaksana dengan moto Unipa, ilmu untuk kemanusiaan. Mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat dari manajemen Universitas Papua untuk terus mengembangkan strategi dan program yang relevan. Fokus utama dari upaya ini adalah mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar kegiatan rapat kerja 1, rapat kerja periode 1 Universitas Papua tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 001/UN42/KP/2025 tentang panitia pelaksana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, moto Universitas Papua, ilmu untuk kemanusiaan, mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat dari manajemen Universitas Papua untuk terus mengembangkan strategi dan program yang relevan. Fokus utama dari upaya ini adalah mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Dalam konteks Rapat kerja merupakan suatu wadah yang sangat penting di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Papua periode 2024-2028. Rapat kerja diharapkan dapat menjadi forum yang memungkinkan para pemimpin dari unit kerja. Sementara itu, Rektor Universitas Papua, Dr. Hugo Warami, dalam sambutannya dan sekaligus membuka Raker periode 1 mengatakan, rapat kerja ini membahas tentang kerja perencanaan tahun 2025. Sudah dibicarakan oleh pimpinan sebelumnya, sehingga rapat kerja kali ini hanya mensinkronkan karena perencanaan kerja tahun 2026 itu yang akan dibahas pada Raker periode 2 tahun 2025 di bulan November nanti. Yang memberi informasi tentang bagaimana penyelenggaraan tata kelola keuangan
hari ini tidak banyak hal yang kita bicarakan. Mengapa? Karena perencanaan 2025 sudah dibicarakan oleh baik pimpinan sebelumnya maupun pengelola atau yang berkewajiban untuk mengurus itu di tahun 2024, sehingga hari ini kita hanya mensinkronkan. Kita tidak pikir hal baru, kita tidak pikir program baru, karena nanti perencanaan 2026 itu akan kita bahas di raker periode 2 tahun 2025 di bulan November nanti. Dalam raker periode 1 itu juga Rektor Unipah memberikan SK kepada 7 guru besar yang ada di lingkungan Unipah Manokwari. 7 guru besar itu yakni Profesor Dr. Insinyur Joni Marwa Eshut MSI, Guru Besar dalam Ranting Ilmu Manajemen Hutan, Profesor Budi Santoso, Guru Besar Ilmu Rekayasa Teknologi Hasil Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Julius Dwi Nugroho, Guru Besar Ilmu Silvikultur, Profesor Dr. Insinyur Freddy Patiselano, Guru Besar Ilmu Hewan, Profesor Dr. Insinyur Rudi A. Maturbong, Guru Besar Ilmu Konservasi Biodiversitas Tropika, Profesor Adelhard Beni Rehara, Guru Besar Ilmu Rekayasa Elektro, dan Profesor Dr. Insinyur Antonio Suparno, Guru Besar Ilmu Budidaya Tanaman Nutrisi Tanaman. Keis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara anggota DPR RI Dapil Papua Barat Obed Ayok Rumruren berharap kepada masyarakat agar menunggu jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah disahkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 27 November 2024 lalu oleh KPU Papua Barat, dalam rapat pleno terbuka tanggal 9 Januari 2025, dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2025, rapat paripurna pertama DPR Papua Barat pada tahun 2025 dengan 3 agenda sekaligus, yaitu agenda pertama pembukaan masa persidangan 1, 2, dan 3, tahun sidang 2025, agenda kedua pengumuman usulan Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, dan agenda ketiga pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obed Ayok Rumruren, saat ditemui mengatakan, setelah semua proses pilkada hingga hasilnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, saat ini di daerah tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kapan proses pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan. Untuk itu, dirinya berharap kepada masyarakat di Papua Barat tetap tenang dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk menentukan waktu pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 lalu. Artinya begini ya kita bagaimanapun ya kita ada di dalam satu bagian yang tidak terpisahkan ya daripada penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia ya. Jadi ya segala komando kita di daerah itu tentu tidak bisa keluar daripada ya, keputusan pusat meskipun kita tidak ada masalah ya, tetapi sebagai bagian yang baik memberikan teladan, memberikan contoh yang terbaik untuk Indonesia bahwa ya, kita tetap menyesuaikan dengan keputusan MK ya. Jadi di sini dikatakan bahwa MK sampai dengan bulan Maret itu seragam. Nah, kita tidak bisa lalu serta-merta karena kita sudah tidak ada masalah, jadi kita harus mendahului. Jadi kita tetap ya, ikuti segala mekanisme yang telah diatur oleh pusat. Kita tunjukkan etika itu. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Judson Ferdinand Waprak, saat ditemui mengatakan semua proses pilkada serentak sudah berjalan aman dan lancar. Saat ini dirinya berharap agar proses pelantikan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sebagai Majelis Rakyat Papua, setelah kami melihat mengikuti proses politik yang ada di Papua Barat, lalu kemudian berakhir dengan baik sampai pada saat ini, lalu kemudian KPU selaku penyelenggara telah menyerahkan hasil keputusan paslon Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur, ya sebagai Majelis Rakyat Papua Barat atas nama masyarakat di Papua Barat. Kami berharap agar proses selanjutnya terkait dengan pelantikan itu bisa dilakukan segera, itu sehingga bisa dapat pejabat gubernur definitif bisa dapat melakukan pekerjaan dan visi dan misinya secara baik untuk membangun Papua Barat kita secara bersama-sama dengan masyarakat. Itu harapan kami dari Majelis Rakyat Papua. Obed Ayok dan Juson Waprak berharap kepada masyarakat di 7 Kabupaten se-Papua Barat dapat menunggu dengan menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat sambil menunggu hasil proses pelantikan yang akan dilaksanakan di awal tahun 2025 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Sabtu 18 Januari 2025, Himpunan Mahasiswa Jurusan Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Papua menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Kuau, Distrik Warmare. Dalam kegiatan pengabdian, para mahasiswa melatih warga setempat membuat pupuk organik. Dekan dan dosen Fakultas Pertanian Unipa bersama mahasiswa menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat bagi kelompok tani yang berlangsung di Balai Kampung Kuau, Distrik Warmare pada Sabtu 18 Januari 2025. Dalam program ini, petani dilatih cara pembuatan pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan pembuatan pestisida nabati bagi masyarakat. Hasil dari pembuatan pupuk organik langsung dipraktekkan dengan penyemprotan ke sayuran. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Wasgito Purnomo mengatakan, kegiatan kemahasiswaan kuliah kerja lapangan yang dilakukan di Mokwam, tepatnya di Kampung Kuau, merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selama 1 minggu mahasiswa berada di sini untuk mengamati kondisi sosial ekonomi terkait usaha pertanian masyarakat di Kampung Kuau, Distrik Mokwam. Kami melakukan kegiatan ini yang pertama bahwa KKL 1 dan 2 itu bertujuan untuk membawa ataupun mengantarkan mahasiswa ke kampung ini. Mereka praktik selama kurang lebih 1 minggu, mereka tinggal di sini. Kemudian mereka mengamati kondisi sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat di kampung sini, terutama terkait dengan sosial dan ekonomi yang terkait dengan usaha pertanian. Nah, kemudian untuk kegiatan pelatihan ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di kampung ini ya untuk mengembangkan pertanian organik. Kepala Suku Kampung Kuau, Samuel Mendacan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa Universitas Papua yang sudah memilih Kampung Kuau dalam pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kampung, sehingga masyarakat tidak perlu membeli pupuk dari kota, tetapi dengan menggunakan pupuk organik, konsumsi makanan dari alam bisa lebih aman dan sehat. Kita terima kasih untuk dosen dari Unipa karena mereka datang sini untuk datangkan mahasiswa untuk mereka bisa berdata di kampung kami di Kampung Kuau. Jadi kita terima kasih karena untuk kami punya tanaman sini luar biasa kan kita lihatnya. Untuk pupuk dengan pupuk yang mereka sudah buat dari organik dari kita punya bahan lokal yang ada di sini. Kami terima kasih karena kita tidak bisa keluarkan biaya. Jadi kita untuk kita pakai kita punya alam sendiri sini untuk dipupukan kita punya tanaman. Selain itu, Fakultas Pertanian Unipa memberikan pelatihan penyusunan pembukuan usaha masyarakat terkait penerimaan dan pengeluaran, terutama dalam meningkatkan pemahaman dalam mengatur uang dari hasil penjualan pertanian ke pasar dan kota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Senin 20 Januari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.